Ibu-ibu, barusan kita sudah bermain bola keberuntungan. Jadi tadi peserta yang mendapatkan bola keberuntungan diminta untuk menyebutkan salah satu cara untuk mencegah penelantaran anak. Dan tadi ibu-ibu sudah menyebutkan cara untuk mencegah terjadi penelantaran anak. Tadi sudah saya tulis di sini di depan. Tadi juga ada ibu-ibu yang kayaknya bingung mau jawab apa, mungkin juga karena tidak tahu atau karena kaget. Karena saat bola dilemparkan itu dilakukan secara acak, jadi sembarangan ibu-ibu dari teman-temannya lempar. Ada yang kena kepalanya tadi. Tapi itu permainan ya ibu-ibu. Tadi juga ada jawaban yang hampir sama lah. Tapi tidak masalah. Jadi jawaban ibu-ibu tidak ada yang salah. Sebelumnya tepuk tangan dulu ya ibu-ibu. Mari kita lihat hasil jawaban ibu-ibu tadi. Bagaimana cara mencegah penelantaran anak. Pertama di sini ada memenuhi kebutuhan anak. Kemudian menyekolahkan anak. Menjaga anak dengan baik, mengajarkan mengaji atau ilmu agama, kemudian memberikan anak kasih sayang. Memenuhi kebutuhan anak-anak. Kira-kira kebutuhan apa yang biasanya yang diperlukan anak-anak ibu? Oke, silakan ibu. Ya, oke, sandang, pangan, dan papan. Ada lagi ibu? Kalau kasih sayang orang tua, kira-kira anak butuh enggak bu? Butuh, oke. Oh ya, ini sudah ada ibu, memberikan kasih sayang. Kemudian juga menyekolahkan anak. Jadi anak perlu mendapatkan pendidikan agar hidupnya kelak lebih baik. Jadi anak lalu mendapatkan ilmu di sekolahnya. Terus juga menjaga anak dengan baik. Maksudnya menjaga anak dengan baik ini bagaimana ibu? Apa? Ya, silakan. Menjaga dari sesuatu yang membahayakan. Oke. Terus menjaga dari pergaulan anak. Oh, maksudnya pergaulan? Oh, takut salah bergaul. Oke, ya. Jadi menjaga anak ini maksudnya dengan baik, yaitu menjaga anak dari sesuatu yang membahayakan dan juga dari pergaulan yang tidak baik. Oke. Terus mengajarkan mengaji ilmu agama. Jadi ilmu agama itu penting ibu. Jadi selain dibutuhkan di dunia juga dibutuhkan di akhirat kelak. Dan itu juga baik untuk ibu-ibu nantinya. Karena yang mendoakan saat kita tidak ada, maka anak yang akan mendoakan ibu. Jadi penting anak untuk juga ya diajarkan tentang ilmu agama. Kemudian memberi kasih sayang. Nah, kasih sayang orang tua ini sangat penting bagi anak-anak. Karena anak yang kurang kasih sayang akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya ibu. Jadi mari kita sayangi anak-anak kita. Begitu ya ibu-ibu. Mungkin dari 5 ini ada yang ingin ditambahkan oleh ibu-ibu tentang bagaimana cara mencegah penelantaran anak. Mungkin maksudnya misalnya dari 5 ini, Pak ini kurang nasi. Nah, silahkan kalau ibu-ibu yang ingin menambahkan. Kok diam semua ini? Sekarang saya mau tanya. Di sini ibu-ibu, ibu sama bapaknya sama-sama kerja. Ada enggak yang sama-sama kerja? Ya ada, oke ada. Kerja apa ibu? Buruh tani, ya. Terus kuli bangunan. Terus rata-rata ya buruh tani sama kuli bangunan ya ibu-ibu. Oke, terima kasih. Nah, ketika sama-sama bekerja, ibu bapak sama-sama bekerja, terus anak-anak bagaimana? Siapa yang menjaga anaknya panjenengan semua ini? Dititipkan ke keluarga? Oh ya, dititipkan keluarga. Terus dititipkan ke tetangga. Oh ada yang dibawa juga. Oke. Jadi apa yang ibu lakukan tadi itu juga salah satu cara untuk mencegah penelantaran anak. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penelantaran anak, seperti yang ibu sebutkan tadi.
dari memenuhi kebutuhan anak, menyekolahkan anak, menjaga anak dengan baik, mengajarkan mengaji atau ilmu agama, memberikan kasih sayang. Terus menitipkan anak ke keluarga atau ke orang yang lain bisa dipercaya. Jadi masih banyak ibu-ibu yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya penelantaran anak. Di sini ada cara-cara untuk mencegah penelantaran anak yang ibu-ibu bisa lakukan nantinya. Tapi selain itu juga ibu-ibu juga harus paham apa saja akibat dari penelantaran anak. Karena ketika ibu-ibu sudah tahu apa akibatnya, ibu-ibu tentunya akan berusaha untuk mencegah hal itu terjadi pada anaknya. Nah, di sini sudah ada, tolong perhatikan ibu-ibu, ini akibat penelantaran. Nah, di sini bisa putus sekolah, kurang gizi, celaka, luka, sakit, digigit binatang, kalajengking, kecoa, ular, dan anjing. Terus sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah, menyesuaikan diri pada masa yang akan datang. Nah, misalnya untuk putus sekolah. Ketika anak ditelantarkan, anak akan cenderung akan putus sekolah karena sudah tidak ada yang memperhatikannya. Bagaimana tidak putus sekolah ibu-ibu? Untuk hidup, bertahan hidup pun dia sudah merasa untung. Karena sudah tidak ada lagi orang yang memperhatikan, tidak ada lagi keluarganya, tidak ada lagi orang tuanya. Terus kemudian kurang gizi. Bagaimana tidak kurang gizi? Bagaimana mereka masih memikirkan gizi? Kadang untuk memenuhi makan saja mereka agak susah, mereka agak kesulitan masih. Jadi dia tidak berpikir tentang ini gizinya kurang, jadi nanti diperbaiki gizinya. Dia berpikir cuma bagaimana saya harus makan hari ini, bagaimana saya harus hidup hari ini. Jadi begitu. Kemudian juga celaka, luka, dan sakit karena sudah tidak ada lagi yang menjaga, sudah tidak ada yang mengajari mana yang bahaya, mana yang tidak. Rentan sakit karena sudah tidak ada lagi menjaga ibu-ibu. Terus sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga tadi kan kita sudah nonton cerita Taspirin. Nah, jadi seperti cerita Taspirin tadi, dia harus putus sekolah dan harus bekerja di sawah, menjadi buruh tani. Semua dilakukan agar dia bisa menghidupi 3 adiknya. Bapak dan kakak tertuanya tidak ada karena sudah bekerja ke Kalimantan, sementara ibunya sudah meninggal karena akibat longsor. Nah, saat Taspirin bekerja, ia lebih berisiko digigit binatang buas saat di sawah. Di sini dari digigit binatang buas, dia lebih berisiko karena di sawah itu ada ular, ada kalajengking, ada binatang-binatang lainnya. Kemudian juga dia lebih rentan sakit. Kenapa? Karena dia usianya masih muda, masih anak-anak, kondisi fisiknya masih lemah. Bukan saatnya dia bekerja, tapi saat dia harusnya dia bermain, belajar. Bermain adalah dunia anak ibu. Kemudian ketika dia sudah bekerja, mana kena terik matahari, kena hujan. Nah, ini beresiko untuk sakit untuk anak-anak. Tubuhnya masih lemah ibu-ibu. Kemudian juga terus bagaimana adik-adiknya di rumah? Siapa yang menjaga? Tidak ada kan? Karena saat Taspirin bekerja, adik-adiknya ya di rumah saja. Karena adik-adiknya masih ada yang umur 7 tahun, 9 tahun. Jadi masih anak-anak lah. Tidak bisa berpikir yang lainnya. Kemudian juga mereka juga akan merasa tidak aman. Kenapa? Karena tidak ada orang tua, tidak ada keluarga yang melindungi mereka. Karena mereka hanya hidup berempat di rumah yang mereka sama-sama masih kecil semua. Seandainya ada orang yang ingin berbuat jahat, dan itu akan sangat memungkinkan ibu-ibu. Karena mereka masih kecil, tidak bisa untuk menjaga untuk bertahan, untuk melawan. Jadi mereka cenderung merasa tidak aman. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, ada beberapa cara untuk mencegah penelantaran anak
yang bisa kita contohkan, yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, oleh bapaknya, oleh kita semua. Nah, di sini bagaimana cara mencegah penelantaran anak? Pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak. Apa saja kebutuhan dasar anak? Yaitu kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Terus juga kemudian meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Jadi ibu-ibu harus meluangkan waktu bersama anak. Jangan berpikir tentang pekerjaan saja. Nah, saat malam ajak anaknya kumpul bercerita, yang seperti saya jelaskan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian berbagi tugas dalam mengasuh anak. Jadi ibu dan bapak berbagi tugas dalam mengasuh anak. Kemudian mendidik anak tentang apa saja yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Memperhatikan pergaulan anak. Jadi kondisi seperti sekarang ini, kalau kita tidak benar-benar menjaga pergaulan anak, ini akan berdampak negatif pada anak. Di luar sana banyak pergaulan yang tidak baik untuk anak-anak. Kemudian memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak ke keluarga atau kerabat yang sudah dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah atau pada saat bekerja. Kemudian menitipkan anak di tempat penitipan anak. Terus mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Terus juga bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Jadi ketika ibu-ibu dan bapak sama-sama bekerja, ibu-ibu bisa membawa anaknya, tapi asalkan ada tempat aman di sana. Kemudian konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencarikan solusi. Ibu-ibu paham sudah ya? Nah, sudah paham apa akibat anak yang terlantar, kemudian juga cara untuk mencegahnya. Atau kalau ibu belum paham, nanti coba ibu-ibu bawa buku pintar sekarang ya? Ya, silahkan dibuka buku pintarnya. Bawa buku pintarnya buka buku pintarnya halaman 38. Coba buka halaman 38 ibu-ibu. Nah, di sini ada cara bagaimana mencegah penelantaran anak. Halaman 38. Bentar Ibu. Nah, ini. Silahkan dibuka. Di sini ada cara bagaimana mencegah penelantaran anak. Jadi nanti bisa Ibu pelajari di rumah bersama bapaknya. Jadi pulang dari sini ibu-ibu bisa menceritakan hasil dari pertemuan pada sesi kali ini. Jadi nantinya ibu-ibu bisa mempraktikkannya bersama bapaknya. Jadi bisa dilakukan, bisa dipraktikkan di rumah nantinya bagaimana agar anak tidak terlantar. Sudah paham ya ibu-ibu apa akibat ketika anak terlantar dan kemudian juga cara mencegahnya? Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Oke, sekarang saya mau ngajak ibu-ibu untuk tepuk tangan hak anak. Nah, kalau sebelum biasanya saya tepuk semangat, sekarang kita rubah. Tepuk hak anak. Saya contohkan dulu ibu-ibu. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Nah, paham ya ibu-ibu? Oke, silahkan semua berdiri, ibu-ibu. Kita bersama-sama. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke, tepuk tangan ibu-ibu.